Halo, assalamualaikum. Kembali kita di cerita fiksi. Kali ini cerita fiksi akan mengangkat cerita yang sudah ada di video short sebelumnya, yaitu dengan judul Pila Kapak Berdarah. Mari kita simak selanjutnya ceritanya bagaimana, seperti apa. Mari kita lanjut. 3 sahabat karib yang selalu haus petualangan memutuskan untuk menghabiskan waktu di sebuah villa tua di kaki gunung. Villa itu konon sudah lama tak berpenghuni, terpencil dan dikelilingi oleh hutan lebat, persis seperti yang mereka inginkan, jauh dari keramaian kota dan penuh dengan misteri. Hari pertama berjalan lancar. Mereka menjelajahi sekitar villa, berfoto-foto dan menikmati suasana sepi yang menenangkan. Namun sejak malam tiba, perasaan aneh mulai menyelimuti mereka. Jendela kamar Bella yang menghadap ke hutan terasa seperti selalu ada yang sepasang mata yang mengawasinya. Ia mencoba menepisnya, menganggap itu hanya efek dari cerita. Keesokan harinya, kecurigaan Bella semakin menjadi. Beberapa kali ia merasa melihat bayangan sekilas di balik pepohonan atau mendengar suara ranting patah padahal tidak ada angin. Kevin dan Risa awalnya menertawakan ketakutan Bella, menganggapnya terlalu dramatis. Tapi saat mereka menemukan jejak kaki sepatu bot yang jelas bukan jejak kaki mereka di halaman belakang, tawa pun mereka menghilang. Suasana ceria liburan berubah menjadi ketegangan dan mencekam. Mereka mulai mengunci pintu dan jendela setiap malam. Rasa paranoid melingkupi mereka, membuat setiap suara kecil terdengar seperti ancaman. Sampai pada malam ketiga, saat listrik tiba-tiba padam, Risa pun berseru, "Gelap sekali." Suara Risa pun bergetar. Kevin meraba-raba mencari senter di tengah kegelapan total. Terdengar suara pecahan kaca dari lantai bawah. Jantung mereka berdegup kencang. Bella langsung menarik tangan Kevin dan Risa, memberi isyarat agar mereka tetap diam. "Ada seseorang di sini," bisik Bella. Mereka bertiga menuruni tangga, berusaha tidak menimbulkan suara. Sampai di ruang tamu, mereka melihat bayangan samar. Seseorang berdiri membelakangi mereka. Kevin memberanikan diri menyalakan senter. Sorot cahaya menyorot sesosok pria bertubuh besar dengan memakai masker putih, memegang sebuah kapak di tangannya. Pria itu berbalik, wajahnya tertutup dengan masker, hanya memperlihatkan sepasang mata yang dingin dan menusuk. Ia bergerak cepat, menerjang ke arah mereka. Kevin yang paling dekat refleks mendorong Bella dan Risa. "Lari!" teriak Kevin. Mereka berlari terpencar. Risa berlari ke arah dapur sementara Bella berusaha mencari pintu belakang. Kevin mencoba menahan pria itu, namun tenaganya tak sebanding. Jeritan Kevin menggema di seluruh villa. Sebelum Kevin terdiam, apakah Kevin meninggal? Mari kita simak selanjutnya. Bella yang mendengar itu membeku, air matanya menetes, namun ia tahu ia harus selamat. Ia melihat Risa berhasil keluar dari dapur dan membuka pintu belakang. Risa pun berteriak, "Cepat, Bella!" Dengan sisa tenaga, Bella berlari secepat mungkin, namun langkahnya terhenti saat melihat sosok pria itu sudah berdiri di ambang pintu belakang, menghadang Risa. Risa mencoba melawan, namun pria itu kuat. Lari sekuat tenaga, berteriak meminta tolong. Seorang penjaga hutan yang sedang berpatroli mendengar teriakannya. Ia segera menolong Bella yang sudah lemas tak berdaya. Bella menceritakan semua yang terjadi dengan terbata-bata. Tim SAR dan polisi segera datang ke lokasi. Sesampainya di lokasi, mereka menemukan Kevin Risa sudah tak bernyawa. Mereka berdua menjadi saksi bisu tragedi yang mengerikan. Berkat petunjuk dari Bella, polisi berhasil melacak pembunuh berantai itu. Ternyata pria itu adalah seorang mantan penghuni villa yang mengalami gangguan jiwa dan menyimpan dendam terhadap orang-orang yang berlibur di sana. Akhirnya Bella selamat, namun liburan itu akan selalu muncul menjadi mimpi buruk yang selalu menghantuinya. Ia harus hidup dengan kenyataan pahit bahwa 2 sahabatnya telah tiada. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah dingin pembunuh itu dan jeritan Kevin dan Risa akan selalu terbayang. Ia selamat namun tidak sepenuhnya utuh.
Dan tentu saja trauma itu akan selalu melekat menjadi pengingat pahit akan liburan horor yang tak akan pernah ia lupakan. Nah, itulah sekilas tentang cerita fiksi dari Pila Kapak Berdarah. Semoga terus termotivasi untuk bisa berliterasi sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.